Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi. Pada video kali ini di depan saya ya masih ada tablet ini ya. Ini adalah tablet butut yang sudah saya bahas sebelumnya untuk membuat saklar WiFi 6 channel ya dengan ESP8266. Kebetulan pada video ini saya mau memanfaatkan tablet butut ini yang versi Androidnya juga masih jadul ya, masih versi 4, untuk monitoring PLTS sekaligus inverter. Jadi produksi dari PLTS kita monitor, lantas hasil inverter untuk hasil listrik AC 220 volt beserta semua parameternya ya, voltage, ampere, powernya, energi, power factor dan segala macam juga bisa kita monitor. Nah, seperti udah saya sampaikan ya sama teman-teman, tablet ini kan ya tablet butut ya, emang jelek banget yang harganya 200.000 nih teman-teman ya. Tablet ini karena versinya juga masih versi versi 4 ya. Kalaupun mau menginstal Blink ya, saya itu Blinknya itu harus pakai Blink yang ini nih, Blink yang jadul ya. Nah, ini sudah saya buktikan ya bisa bekerja di tablet butut ini. Nanti saya bisa kasih rekomendasi sama teman-teman. Jadi saya install aplikasi Blinknya teman-teman ya. Itu cari aja ya yang versi jadul ya. Nah ini teman-teman ya. Ini saya tutupin untuk user ya. Jadi Blinknya teman-teman nanti carinya ini versinya teman-teman ya. Versi 2.27.14. Ini yang tahun 2020 ya. Kalau ini copyrightnya masih 2017. Karena cuman ya versi-versi jadul inilah yang bisa masih di Android versi 4 ini ya. Lalu di sini teman-teman juga saya mau nunjukin, saya di sini sekarang terpaksa ya karena cloudnya udah ditutup sama Blink, jadi saya main di servernya lokal ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bahas terpisah lah bagaimana cara buat server lokal pakai tablet Android atau handphone Android juga bisa ya. Atau juga kita memanfaatkan cloud atau server yang bisa kita akses secara gratis gitu ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke teman-teman, hasilnya yang bisa saya dapatkan teman-teman, lumayan teman-teman, nggak jelek nih ya, ini contoh ya. Tapi saya di sini memonitor dua hal yang berbeda sih ya sebetulnya. Jadi sorry nih, mungkin saya matiin lampunya ya teman-teman, sorry ya, biar lebih jelas. Nah teman-teman di sini ya, dashboardnya kira-kira kayak gini. Saya bisa punya ini PV input voltage ya, lalu PV input current, PV power, karena ini malam-malam ya, sorry, saya bikin videonya ada waktunya malam nih. Sama energi, lalu ini bicara yang DC system dulu ya, terus battery voltage, charge currentnya 0, ini load, kebetulan sekarang lagi ada load nih ya, saya cuma nyalain satu lampu aja ya. Dua lampu apa kalau nggak salah, lampu 5 watt atau berapa tuh, 7 watt kali 2 ya untuk lampu di teras saya. Ini baterai SOC-nya saat ini statusnya. Ini parameter DC, lalu yang parameter AC ini yang dari inverter nanti nih. Ini masih none ya, masih nggak ada. Nanti saya akan tunjukkan cara bikinnya dengan codingnya ya. Ini masih belum ada. Lalu ini juga grafik untuk inverternya, ini belum ya. Nah untuk yang load nih sudah ada nih. Grafik yang load dia sudah ada ya. Kalau saya geser, dia akan. Nah ini produksi PV tadi hari tadi ya, maksudnya dari pagi sampai sore ya. Oke. Nah, sekarang dia lagi jalan dengan load yang cuma ya 12 watt kurang dikit ya. Oke. Teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana caranya ya. Kalau untuk yang sebelumnya ya, untuk yang mendapatkan parameter ini ya, untuk yang DC ya dari SCC, saya udah jelaskan caranya dengan ESP32 dan modul serial TTL to RS485 ya. Pada video sebelumnya teman-teman bisa lihat caranya. Nanti teman-teman bisa dapatkan hasil ini ya. Ini kalau teman-teman punya tabletnya lebih bagus dari ini ya, karena saya punya tablet butut ini aja mau saya manfaatkan buat apa lagi gitu ya. Buat saklar udah kemarin, sekarang saya mau buat monitoring IoT, tapi sekaligus ya untuk PLTS maupun untuk inverternya secara DC maupun AC, jadi dua-duanya. Nah lalu kita sekarang akan bicarakan fokus lebih ke arah untuk yang AC. Bagaimana caranya kita memunculkan yang AC ini? Nah untuk monitoring yang AC ini teman-teman ya,
supaya bisa kita kirimkan ke Blink datanya dari inverter secara wireless ya, melalui WiFi ya. Saya udah buat ini teman-teman, sebentar ya. Ini saya taruh dulu ya teman-teman ya. Nah, saya punya ini teman-teman nih. Ini ya produk recehan lah ya teman-teman, sorry nih. Saya punya black box gini teman-teman. Ini black box, ini box murah ya teman-teman ya. Harganya 9.000 nih box ini. Jenisnya apa gitu, X berapa ini ya, X7 atau X8 saya lupa lah, pokoknya namanya itulah ya. Nah, dalam box ini teman-teman ya, saya bikin alat nih teman-teman ya. Ini alat untuk monitoring AC ya. Ini alatnya kebetulan saya backup dengan baterai ya. Ini jadi komponen alat ini teman-teman ya, ini ESP8266 ya. Lalu ini baterai. Ini modul yang dibilang orang modul UPS nih, UPS 5 volt. Jadi kalau misalnya ini nggak kecolok ke listrik 220 volt ya, nggak dapet catu daya 5 volt dari adaptor. Nah ini sorry, ini saya punya adaptor kayak gini teman-teman, karena adaptornya cuma adaptor bekas handphone ya, saya bongkar lalu saya kasih ini aja, saya kasih apa namanya, heat shrink ya supaya aman. Adaptor bekas handphone, ini 5 volt. Nah, dari adaptor ini nggak langsung feeding ke ESP dan modul PZEM ini, tapi masuk ke UPS dulu nih, ke modul UPS kecil ya, bersama baterai lithium polimer ya. Jadi nanti kalau apa namanya, listrik dari 220 voltnya itu mati, dia otomatis langsung dapat supply dari baterai. Jadi ini inputnya 5 volt, keluarnya juga 5 volt, tapi catu dayanya mengambil dari baterai ya. Di sini ada rangkaian step up-nya tentunya. Oke, yang kita bahas di sini adalah, nah ini teman-teman, ini adalah modul PZEM 004T ya. Ini saya belinya yang 10 ampere yang murah ya, yang nggak pakai apa namanya tuh, yang nggak pakai coil ya. Ini kan biasanya kan ada CT-nya tuh, ada yang bulat bentuknya, ada juga yang bisa apa namanya, bisa dibuka ya. CT-nya yang kayak klem, ada juga yang cuma bulat yang kayak apa, lingkaran ferrit itu. Nah, ini saya belinya yang cuma 10 ampere karena inverter saya juga di rumah kecil ya, cuma 1000 watt. Jadi ya maksimal mainnya cuma di 5 amperan gitu ya. Ini makanya 10 ampere udah cukup buat saya. Ini teman-teman harganya 90.000 ya kalau nggak salah, ini barang ini 90-an ribu lah. Alatnya ini PZEM ini yang 004. Lalu sisanya kita cuma perlu satu buah modul ESP8266 ya, node MCU yang udah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Ini murah nih, harganya 29.000 ya, atau 30.000 lah ini barang ini. Sama di bawah ini cuma saya kasih PCB supaya ngejumpernya enak aja. Sebetulnya langsung juga nggak apa-apa teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah saya flash ya, atau sudah saya program. Nanti saya akan share ke teman-teman ya, supaya dia langsung bisa connect ke Blink. Nah, seperti apa codingnya ini untuk barang ini ya. Ini sebetulnya komponennya cuman nanti ini ada adaptor ya, ini adaptor 220 volt. Nah, sisanya tinggal ngambil dari sini nih teman-teman ya. Untuk PZEM 004 teman-teman bisa banyak juga ya referensinya. Di sini ada 4 terminal. Nanti di sini sistemnya untuk monitoring itu, pertama misalnya dari SCC kita ke baterai ya. Kalau kita bicara PLTS, dari solar panel ke SCC, lalu SCC ke baterai. Nah, dari baterai kan ke inverter ya teman-teman. Nah, begitu keluar dari inverter, teman-teman nanti masukin dulu ke PZEM 004 ini sebagai input ya. Keluar dari inverter, inputnya masuk sini. Nanti yang keluar output baru ke beban listrik kita di rumah. Jadi input keluaran dari inverter masuk ke sini, keluarnya baru ke beban rumah kita untuk nyalain lampu segala macam gitu ya. Jadi nanti di sini dia membaca nih tegangannya, ampernya, segala macamnya, power factornya juga kebaca di sini. Ya. Ini barangnya kalau dihitung-hitung modalnya juga nggak seberapa ya. Paling mahal ini aja PZEM 004T ini yang 10 ampere begini, yang ada internal shuntnya ya. Ini 90.000, sisanya ini 30-an ribu lah ya. Node MCU. Modul UPS kecil ini berapa ya harganya ya? Ini murah kok. 20-an ribu apa ya? Kayaknya sekitar segitu deh teman-teman. Intinya barang-barang ini semua bisa dibikin kurang dari 200.000 lah ya untuk monitoring AC ini. Oke, supaya nggak terlalu lama, sekarang saya akan langsung masuk ke, sebelum kita nyalain ya teman-teman ya, saya akan masuk ke codingnya dulu sebentar teman-teman. Saya akan share juga sama teman-teman ya. Ini saya udah ada laptopnya di sini teman-teman ya. Langsung aja biar cepet. Oke.
Nah, untuk codingnya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ini saya gedein dikit ya. Nah, untuk codingnya teman-teman, ini kebetulan saya bikin sendiri ya teman-teman. Jadi maksudnya saya nggak dapat referensi dari mana-mana ya, karena mungkin ini relatif mudah ya. Jadi saya cuma ngambil dari example ya, dari example-nya si PZEM itu ada, lalu ditambahin sama kombinasi sama example-nya si Blink gitu ya. Tapi bebas juga sih teman-teman juga mau pakai yang sudah sharing coding ini juga ada juga ya, dari dalam maupun luar negeri ada. Oke, teman-teman, sekedar membahas dikit ya untuk coding ini teman-teman. Jadi biasa teman-teman ya, yang pertama itu kita awali semuanya itu dengan definisi dan library ya. Pertama teman-teman nanti Blinknya sama aja sebetulnya ya, Blink yang jadul sama yang baru kan. Yang baru namanya Blink IoT ya, cuman saya jujur saya balik lagi ke Blink yang lama ya, karena buat ngakalin tablet butut ini juga ya teman-teman ya, supaya bisa fungsi kan. Ini Android 4 mana bisa pakai Blink IoT. Blink IoT kan minimal Android 5 ya, 5 ke atas kalau nggak salah, atau 6 gitu, saya lupa, sekitar itu ya. Nah di sini teman-teman, yang pertama ini udah saya jelasin ya, masalah nanti di Blinknya kita bikin template, lalu bikin device, nanti ada auth tokennya ya. Nah di sini habis itu library yang mesti kita masukkan ya, di sini cuma sedikit nih ya library-nya. Pertama ESP8266 Wi-Fi.h, ini library biasa ini ya, ini langsung ada nih di bawaan kayaknya, bawaan dari board juga ada langsung. Lalu Blink Simple ESP ya untuk 8266. Lalu nah di sini kita pakai software serial ya. Kalau saya teman-teman sengaja pakai software serial. Sebetulnya kalau ESP32 bisa langsung nih ya, cuma kita pakai 8266 jadi kita pakai software serial aja deh. Satu lagi kita include library yang dari PZEM 004-nya. Ini ada di sini nih teman-teman nih ya. Sorry kalau kita ketik ya sebentar ya. By siapa gitu, yang by Mandula atau apa. Nah ini nih orangnya nih. Nah ini nih. Nanti ini diinstal nih library-nya ini teman-teman ya, untuk PZEM tadi itu. Jakub Mandula ini, oke ya. Yang lain ya biasa ya. Lalu di sini teman-teman, habis kita definisikan tadi perkara untuk Blink-nya ya, termasuk juga untuk library, kita masuk ke bagian Wi-Fi sekarang. Ini nanti diisi ya ini ya. Wi-Fi network-nya apa, password-nya apa. Lalu di sini kita Blink timer ya. Habis itu di sini saya mendefinisikan pin-nya. Ini terserah ya teman-teman ya. Saya sudah pernah nunjukkan ya sama teman-teman. Kalau Node MCU ESP8266 kan ada beberapa GPIO yang bisa kita pakai ya. Cuma memang di sini kita pakai GPIO yang bebas aja. Kita juga udah dibantu oleh software serial ya, jadi nggak ada masalah. Saya kebetulan pakai pinnya yang 14 sama 12 teman-teman ya, untuk RX dan TX-nya. Nah, tapi nanti sebetulnya hubungan RX TX-nya itu dia saling berkebalikan sih kalau kenyataan masangnya ya. Sorry ini kalau saya ambil bentar ya teman-teman ya. Jadi karena saya pakainya itu pin 14 dan 12 ya. Pin 14 itu GPIO ya, ini maksudnya GPIO 14. Itu kalau di ESP-nya ini ya teman-teman ya, itu adalah pin yang nomor, bentar sorry ini fokusnya ya. Nah, jadi dia adalah pin yang nomor D5 teman-teman. Dia D5. D5 itu 14 GPIO-nya. Lalu yang D6 sebelahnya itu GPIO-nya adalah 12. Kalau yang D7 itu 13, yang D8 itu 15 kalau nggak salah. Jadi teman-teman bebas nih kalau mau pakai GPIO yang bebas ya. Maksudnya nggak pakai GPIO serial ya. Ini sebetulnya udah ada nih ya RX-TX, cuma saya pakainya GPIO yang ini aja. Saya pakainya 5 sama 6, makanya di sini D5 itu adalah 14 GPIO-nya, sedangkan D6 itu 12. Kalau teman-teman mau pakainya 12 sama 13 bisa juga ya. Nanti define-nya define-nya 12, 13, connect-nya baru D6 dan D7. Kalau saya karena define-nya 14 dan 12 ya, jadi saya connect-nya D5 dan D6. Kira-kira gitu ya teman-teman. Ini pilihan aja sih ya, sorry. Pilihan, terserah teman-teman. Saya pakainya 14 sama 12 berarti D5 dan D6. Oke, di sini lalu kita mulai ya untuk software serialnya di sini. Nah, ini ada pendefinisian nih ya. Jadi pendefinisiannya urutannya itu RX pin lalu OTX pin gitu ya. Nah, untuk setupnya sederhana, yang perlu di setup cuma kita membuat serial aja ya. 115.200 ini untuk bautnya ya. Baru kita Blink Begin. Nah, Blink Begin masukkan ya di sini biasa auto token, Wi-Fi network sama Wi-Fi
password. Nah, saya kan pakainya lokal server nih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakainya cloudnya dari Blink ya, misalnya teman-teman punya tablet ininya bagus gitu ya. Ya maksudnya lebih bagus dari inilah ya. Ini kan tablet butut ya. Ini udah butut banget lah, nggak bisa dibanding ini. Butut sekali kalau ini. Jadi kalau teman-teman punya tabletnya udah lebih baru, versi Androidnya juga, dan mau pakai aplikasinya Blink IoT ya, ini dihilangin juga nggak apa-apa ini semuanya ya. Jadi untuk cloudnya sama port numbernya itu udah cukup sampai sini aja, bisa tutup kurung nih sampai password ya. Saya nggak bahas lagi detail ya, udah pernah saya bahas sebelumnya. Tapi saya termasuk orang yang balik lagi ke Blink yang lama ya. Karena kebetulan saya punya tablet butut ini teman-teman ya. Ini baru bisa bermanfaat kalau pakai Blink jadul ya. Kalau pakai Blink yang baru mana bisa nih, Androidnya versi 4 kan. Oke, bicara loopnya teman-teman ya. Jadi loop itu adalah proses yang akan dilakukan berulang-ulang ya. Jadi yang akan kita lakukan berulang-ulang pada saat looping adalah, pertama kita baca reading dari PZEM pertama ya. Jadi PZEM ini kita readingnya kebetulan pakai, perintahnya kita pakai float aja ya. Karena ini kan kita baca suatu nilai juga yang berubah-ubah ya secara kontinu. Kita pakai float untuk voltage-nya, current-nya, power, energy, frekuensi, sama PF atau cosinus V atau power factor. Ini semua ada di example-nya si PZM juga kok, gampang. Teman-teman juga kalau mau bikin sendiri sketch-nya ini pasti bisa ya. Saya juga bikinnya cepet aja kok ini. Lalu di sini ada validasi nih. Ini juga ada di example ya validasinya. Nanti dia makanya keluar kayak nan ini nih. Kalau dia datanya nggak valid, nanti keluarnya nan. Makanya tadi saya tunjukin sama teman-teman kan ada kayak nan-nannya gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman kayak gini, sorry nih ya. Ini kalau biasanya kalau dia keluar nan-nan gini, artinya walaupun udah kita power up ya si PZM-nya, itu kalau dia nggak dapet catu daya 220 volt, nggak kita colok, dia juga akan keluar nan seperti ini ya. Jadi sebetulnya ini saya juga bikin rencana awalnya, saya backup sama UPS ini karena saya asalnya nggak tahu ya mekanisme si PZEM ini seperti apa cara kerjanya. Ternyata dia tetap perlu listrik 220 voltnya ya untuk dia sensing gitu. Jadi kalau 220-nya mati, dia praktis nggak bisa kerja ya ini ya untuk mendeteksi. Walaupun dikasih catu daya 5 voltnya dikasih gitu, cuma ya apa juga yang mau diukur kan, logikanya gitu juga sih memang. Kayak kalau 220 voltnya nggak ada, walaupun udah kita backup pakai baterai UPS gini ya, dia tetap kerja nih, tapi dia nggak bisa baca apa-apa. Makanya hasilnya nanti di aplikasi cuma kebacanya gini, nan begini aja nih, nan NAN gini kan. Jadi kesimpulan saya, teman-teman nggak usah juga bikin pakai UPS seperti saya ini ya. Ini mungkin manfaatnya cuma sedikit, manfaatnya supaya si SP8266 ini nggak terdisconnect aja ya, supaya dia tidak terdisconnect selama misalnya arus 220-nya putus. Kan kalau cuma pakai adaptor ini kan, yang 5 volt supply ke powernya ESP juga kan ikut mati ya. Kalau ini kan digantikan oleh baterai yang melalui rangkaian UPS kecil ini. Jadi ESP-nya dan modul serialnya si ininya tetap nyala gitu, walaupun dia nggak bisa baca juga ya. Oke, kembali lagi ke sini teman-teman sedikit lagi ya. Jadi ini semuanya kita define-nya di loop ya. Nah, baru nanti terakhir kita bisa print ke serial ya. Ini makanya nanti bisa dilihat di serial monitor ya. Kalau teman-teman nanti mau lihat juga di serial monitor di sini langsung bisa ya. Habis itu ini yang di print semua ya, untuk voltage, current, power, energy, frekuensi, sama power factor ya. Habis itu biasa ya, untuk loopingnya juga Blink harus kita run dan timer kita run. Nah ini juga saya masukin delay di sini ya, 1 second. Terserah sih teman-teman delaynya. Ini kalau di example delaynya awalnya berapa ya, 1500 apa 2000 gitu, cuma saya bikin 1000 aja juga masih oke sih ternyata. Nah lalu untuk Blinknya teman-teman ya, karena saya mau gabungin sama yang sebelumnya ya, sama yang dari solar panel. Jadi kan saya sebelumnya sudah pakai V0 sampai V13 kalau nggak salah di video sebelumnya ya. Nah lalu sebetulnya saya bisa mulai di V14 ya, cuma tanggung saya mulai aja di V15 untuk virtual pinnya ya. Jadi saya mulainya V15, 16, 17 sampai ke 20 ya. Nah di sini juga saya kasih delay nih ya teman-teman. Sebetulnya ini nggak usah, cuman saya tuh untuk refresh aja, untuk refresh rate di dashboard saya tuh kalau nggak dikasih delay ini tuh bacanya suka kurang bagus gitu. Jadi ini saya cuma akal-akalan aja. Jadi teman-teman ini bisa dihapus nih, delaynya dihilangin, nggak apa-apa ya. Oke, cuma segini aja teman-teman. Nanti saya sharing sama teman-teman, ini code-nya bisa langsung dipakai, tinggal diisi ya biasa ya.
isi masalah blinknya, segala macam blink, urusan blink sama isi wifi. Udah, itu aja teman-teman. Sisanya kalau nggak mau ngerubah apa-apa juga nyala ya di sini ya. Bisa, cuman teman-teman pinnya mesti ngikutin saya tuh, pakainya GPIO 14 sama 12 atau yang ekuivalen dengan D5 dan D6 ya. Nah, ini mungkin supaya ini ya supaya pasti juga ya, supaya teman-teman yakin juga. Ini saya verify aja ya. Ini soalnya udah saya upload nih ke sini ya teman-teman. Jadi ya kalau saya upload lagi percuma juga ya, sama aja gitu. Jadi ini saya kalau saya upload lagi malah saya mesti ngisi lagi alamat wifi saya dan lain-lain gitu kan. Jadi ini saya verify aja untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa ini tuh udah oke. Ya, ini kita compile bentar ya. Oke teman-teman, sudah ya teman-teman. Jadi ini codingnya sudah oke nih teman-teman ya, nggak ada yang ngaco atau apa, nggak, tenang aja, tinggal pakai aja kok ini ya. Oke, dari masalah coding ini udah ya. Nah, sekarang teman-teman saya langsung praktekin aja ya teman-teman ya. Kita praktekin barang ini teman-teman, dan juga nanti pembacaannya di tablet butut ini gimana gitu ya. Oke teman-teman. Oke baik teman-teman. Ini sudah saya sambungin kabel ya. Jadi ini saya punya kabel colokan ya. Kabel colokan saya masukin ke sini, udah saya lubangin ya di boxnya nih, box murah ini. Jadi ini kabel yang masuk ke colokan listrik itu saya masukin ke PZM 004-nya sebagai input ya. Sebagai input nih yang dari colokan kabel itu ya. Nah, outputnya biar gampang saya kasih ginian aja nih ya. Kontra steker ya ini ya, yang buat nyolokin listrik biar gampang gitu ya. Jadi output dari PZM saya masukin ke kontra stekernya biar nanti kita tinggal colok beban gitu ya. Ini tinggal dicolokin aja sih sebetulnya kalau udah begini ya. Dan ini di sini kalau teman-teman lihat ya, itu kan dia lampunya kedipnya baru satu ya. Kalau dia udah komunikasinya jalan ya, TXRX-nya udah bener nih komunikasi serialnya, biasanya dia akan kedip, yang sebelahnya juga ikut kedip gitu. Jadi dia nyalanya blinknya dua-duanya akan ngeblink gitu. Ini kan cuma satu nih kalau dilihat teman-teman ya. Karena masih belum ini dia nih, masih belum connect ya. Jadi kalau dicolok 220-nya baru connect biasanya. Coba kita langsung colok aja ya teman-teman ya. Dan untuk di tabletnya ya, tablet butut tadi nih teman-teman ya. Kalau kita lihat ya. Nah, sorry dia loading ya. Oke. Nah, ini kalau belum connect dia gini nih, nan gitu ya. Grafiknya juga di sini masih kosong ya, polos, nggak ada apa-apa nih. Coba ini saya taruh aja di sini ya. Coba saya akan colokin ke sumber listrik ya teman-teman ya. Coba kita colok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Coba kita lihat teman-teman ya. Nah, kalau dilihat ya teman-teman ya, sekarang tuh. Sekarang lampu yang satunya ini teman-teman, tuh. Dia udah ikut kedip nih. Jadi dua-duanya kedip tuh ya, gantian kanan kiri. Tadi cuma yang kiri aja yang nyala. Nah, kalau udah gini, biasanya dia tuh udah baca. Nah, makanya kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Dia udah baca nih ya. Tegangannya segini ya. Sekarang tadi kan nan aja tulisannya ya. Tegangan di sini, current-nya masih 0 tentu ya. Ini juga masih 0, ini juga energi mungkin bekas sebelumnya ya, belum saya reset. Grafik juga masih 0 ya. Kita bicara yang ini ya, karena kalau yang atas ini kan udah kita bahas tadi ya, masalah solar panel dari PLTS kalau yang ini, sama grafik yang bawah ini punya PLTS. Cuma kalau yang satu baris ini yang ada 4 angka sama satu grafiknya di bawah ini punya yang tujuannya untuk inverter nanti saya ini ya. Ini baru tegangannya udah kedetek. Nah sekarang teman-teman, mari kita kasih beban teman-teman ya. Coba kita kasih beban. Nah untuk bebannya mungkin kasih apa biar enak ya. Ini aja nih teman-teman ya. Saya tadi ngambil peralatan tempur punya istri nih ya. Kita kasih ini aja nih biar ada gede ya. Apa namanya? Hair dryer ini ya. Nanti mesti saya balikin lagi nih ya. Saya colokin aja di sini teman-teman ya. Makanya saya kasih contrast steker biar gampang aja gitu ya. Coba saya colokin gitu ya. Oh, ini boxnya juga kabelnya pendek banget teman-teman. Ya oke, saya masukin aja gini deh biar nyangkut. Nah gitu ya. Nah udah nih teman-teman ya. Coba kita perhatiin teman-teman. Begitu ini saya nyalain ya. Saya nyalain ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Nyalain ya. Nah, dia nyala tuh teman-teman tuh ya. Dia nyala. Nah di sini teman-teman dia langsung aktif semuanya ya, kebaca current-nya 1,42 ya. Lalu pakai powernya itu berapa tuh, 278 watt ya. Nah baru nih grafik juga secara real time langsung aktif nih ya. Ini yang saya munculin di sini kebetulan powernya, wattnya ya. Wattnya yang saya munculin sama yang saya munculin itu satu lagi power factornya ya. Ini power factor belah sini ya.
Ya betul, power factor ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Sekarang teman-teman, kalau misalnya di bawah juga ada nih, di bawah sini ya. Ini saya bikin juga nih kalau nggak salah. Nah, ini ada juga parameter di sini, frekuensi 50 Hz sama power factornya. Ini kebetulan Kospi-nya 0,90-an lah ya. Karena ini ada beban resistif, heater, sama ada beban ininya juga nih, motornya juga, makanya power factornya agak turun dikit lah ya, nggak bisa mendekati 1 banget gitu. Oke, nah di sini dia udah aktif ya teman-teman ya. Kalau saya matiin itu dia mati ya, dia akan turun ya, biasanya dia akan 0 lagi gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kalau ini saya nyalain lagi misalnya ya, tentu dia akan nyala lagi gitu ya, nyala lagi dia ya. Kalau saya pakai daya yang besar coba, nah ini kan daya yang besar nih ya, tapi di sini nggak terlalu signifikan ya. Oh ya, dia lebih besar ya powernya tuh. Oke, sama aja lah ya, saya pakai yang ini aja. Nah satu lagi teman-teman, selain bisa kita kirim ke Blink begini ya, di layar komputer juga tentu dia tadi kan di codingnya udah saya buat untuk ke serial ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman ya, sorry, ini kalau misalnya kita connect ya teman-teman ya, barang ini ya, bentar ya, biar kelihatan nih gimana nih. Ini saya taruh sini dah, nyalain aja ya hair dryernya ya terus. Tapi kalau di sini kan dia tadi udah baca ya, udah baca semua parameternya ya, sampai ini frekuensinya kadang-kadang gitu tuh. Nah tapi baca tuh frekuensinya 50 Hz, power factor-nya 0,91 ya, udah baca semua. Nah ini kalau saya tampilin di laptop ya teman-teman, kalau saya ambil lagi laptopnya ya, tadi laptop jadul ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, biar kelihatan gimana nih. Nah gini nih, saya taruh di sini ya. Ini kalau saya colokin ya teman-teman ya, kabel USB ini ya dari laptop ini ya. Sebetulnya di serial monitor juga mestinya sama nih. Coba kita colokin teman-teman ya, colokin aja ke sini nih, nggak apa-apa. Kita baca di serial coba ya. Nah gitu. Tadi kan kita cuma baru ini aja ya, baru apa namanya tuh, verify aja gitu ya. Sekarang coba kita lihat di ininya teman-teman. Sorry, ini lampu saya matiin ya. Kita buka serial ya teman-teman ya. Kita buka serial monitor, coba kita amati apa yang akan dia baca gitu. Serial monitor. Nah ini. Nah udah nih teman-teman nih, di sini baca nih teman-teman tuh ya. Di sini juga baca voltage-nya segini, current-nya, power-nya ya. Lalu frekuensi ya, energi, frekuensi, power factor. Nah terus aja dia juga akan ngupdate aja di sini. Jadi serial monitor juga kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa baca di serial monitor kalau kita tahu dia udah connect ya, atau kita datanya juga sekaligus tadi kita kirim ke aplikasi Blink ya, melalui virtual write ya, ke virtual pin ya, kebaca juga di sini gitu ya semuanya. Oke, nah jadi kesimpulan saya ya pada video ini teman-teman ya, jadi ini teman-teman handphone tab Bluetooth ini ya, yang akhirnya nih ada gunanya juga buat saya teman-teman ya. Ada gunanya tuh, walaupun ini saya matiin dulu ya bebannya ya sebentar ya, biar nggak berisik. Nah ini teman-teman ya, tab Bluetooth yang harga 200.000 ini ya. Nah ini grafiknya balik ke 0 ya. Ini ternyata bisa kita manfaatkan juga ya. Saya berhasil memanfaatkan ini setidaknya untuk bikin saklar wifi bisa ya. Yang kedua juga untuk monitoring PLTS dan juga untuk monitoring inverter ya, maksudnya arus secara AC ya, DC dan AC dua-duanya kita monitor. Bisa juga gitu ya. Cuma saya bikin 2 device yang berbeda aja. Jadi di sini saya punya device-nya tuh ada 2 teman-teman. Jadi kalau saya tunjukin ya sama teman-teman. Nah, saya tuh punya device-nya 2. Yang satu yang namanya ePiver dashboard ya. Ini yang udah saya buat video juga sebelumnya. Ini kebetulan pakainya ESP32. Satu lagi saya bikin yang energy profile gitu. Ini dua-duanya online nih, hijau ya, warnanya hijau, dua-duanya online. Jadi kalau yang ini, kalau ini bisa diklik ya, setahu saya sebentar ya. Kita stop dulu. Nah, jadi teman-teman di sini ya kalau dilihat ya. Nah, saya tuh punya 2 device nih, teman-teman ya. Untuk monitoring seperti ini saya melakukannya punya 2 device. Yang satu yang ePiver dashboard saya pakainya ESP32 yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Sama serial TTL itu. Satu lagi
yang energy profile ESP8266 plus PZM 004T itu. Nah, yang ini yang sekarang saya tunjukin di video ini. Jadi ini kebetulan juga sebetulnya bisa pakai satu ya teman-teman sebenarnya ya. Kalau teman-teman PLTS-nya atau SCC-nya tuh satu tempat sama inverter, saran saya pakai satu ESP32 juga bisa juga. Jadi satu aja ESP32-nya satu kita connect ke serial TTL untuk ke ini ya, ke SCC ePiver ya, ke RS485-nya. Satu lagi juga kita bikin dia untuk komunikasi ke PZEM ini yang 004 tadi. Bisa pakai satu modul udah bisa teman-teman. Cuma kalau saya kasusnya itu saya berbeda. Yang satu saya untuk monitoring PLTS untuk lampu di teras, yang satu lagi untuk monitoring inverter gitu. Jadi nggak nyambung, yang satu di mana, yang satu di mana. Makanya kepaksa saya bikin dua device ya, dan dengan 2 unit juga ininya modulnya. Saya pakai ESP321 sama ESP8266 node MCU 1 gitu ya. Tapi kedua device ini teman-teman, ketika disatukan di sini itu bisa kita gabung teman-teman ya, bisa kita gabung. Jadi contoh nih, misalnya yang ini ya. Nah, yang battery voltage misalnya, saya ini ngambilnya dari ESP32 yang punya ePiver dashboard gitu ya ininya. Tapi kalau saya bicara yang ini misalnya yang AC voltage gitu ya, saya ngambilnya bukan dari ESP32 tapi dari ESP8266 yang ini nih. Tapi dia ditampilkannya bersamaan gitu dari dua device. Nggak ada masalah, bisa teman-teman ya. Hasilnya juga oke lah, lumayan bagus lah. Nih tinggal saya tempelin magnet aja nih, saya tempelin di tembok udah nih ya, lumayan lah. Dibilang keren ya nggak banyak yang lebih keren gitu ya, karena ini kan cuma pakai blink lama juga ya. Cuma ya dibilang cukup ya, cukup banget ya, semua informasi ada di sini, kita lihat dengan enak gitu, dengan nyaman ya. Oke teman-teman, jadi di video ini saya cuma menunjukkan ya, kalau punya tablet butut, walaupun Androidnya versi 4 tuh bisa kita akalin. Kita pakai aplikasi IoT, misalnya kita pakai Blink, kita akalin pakai local server mainnya ya. Terus untuk monitoring juga kita bisa monitoring baik itu PLTS atau inverter, apapun itu bisa ya. Nah, di sini saya memberikan contoh, saya pakai untuk monitoring AC-nya, karena yang DC udah saya bahas sebelumnya ya, pakai ESP32 itu untuk SCC ePiver MPPT, caranya juga gampang. Satu lagi yang AC, kita beli PZEM 004 ini aja lah satu. Untuk modul ininya kita pakai ESP node MCU aja 8266 yang murah gitu. Oke teman-teman, kira-kira ini aja ya. Saya cukup puas lah ya hasilnya, jadi bisa saya tempel di dinding nih. Akhirnya tablet butut ini ada gunanya juga gitu. Jadi kalau saya punya dua, yang satu saya pakai buat saklar wifi, satu lagi buat dashboard begini teman-teman, kan lumayan. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang jam 8:30 pagi ya. Itu kira-kira kalau dipasang di dinding kira-kira gitulah ya tablet bututnya. Untuk dashboard kita lumayan lah ya, nggak terlalu jelek juga. Ini saya tempelkan pakai magnet ya. Sekarang jam ya 8:30 ya, lewat dikit. Kira-kira begini ya teman-teman hasilnya. Kalau kita tempelin ya di dinding ya, kalau mau ngecas tinggal saya masukin charger aja ke sini gitu ya. Kalau baterainya masih kuat ya biarin aja begitu. Kira-kira sih lumayan ya, saya bisa monitor ini karena masih pagi ya, jadi belum maksimal ya. Hasilnya oke dari sisi AC ya, karena terakhir kita bahas yang AC. Sekarang inverter saya produksi sekitar 440-an watt ya, 450 kurang dikit ya, sesuai di grafik ini ya, 450-an lah yang garis biru ini ya. Kalau yang garis kuning ini tegangannya nih, tegangannya agak sedikit di bawah 220. Kira-kira begini teman-teman ya, saya sih cukup ya, lumayan ya buat monitoring PLTS sama inverter setiap saat. Oke baik, dikit lagi teman-teman ya. Sekarang jam 10 ya, 10 kurang dikit ya, kurang 2 menit. Nah satu lagi, saya tuh belum tahu akurasinya ya teman-teman, karena di sini ya jam 10-an kurang ini, misalnya inverter saya di sini produksi 660 watt ya. Tapi teman-teman, kalau saya buka aplikasi saya satu lagi ya, yang Bluetooth meter yang sebelumnya, itu tuh saya dapat 705, 704 ya powernya nih, wattnya ya. Tapi di sini 660-an gitu. Jadi ada selisih sekitar
40-an watt ya. Saya masih belum tahu nih yang akurat itu yang meter saya yang ATORCH ini Bluetooth yang lama atau yang si PZM 004T ini. Itu aja sih, kalau selebihnya yang lain tegangannya sih oke. Kira-kira itu teman-teman ya. Mungkin nanti sebetulnya saya biasanya power maksimumnya kalau siang ya mungkin biasanya sih sekitar 850-an ya. Saya cuma limit di segitu ya, karena inverter saya kan cuma 1000 ya. Jadi, dan solar panel saya juga cuma 1 kW. Jadi ya paling hebat ya 800-an ya, 850 lah. Kira-kira itu ya teman-teman. Intinya dashboard pakai tablet Android Bluetooth tuh ya lumayan lah ya buat hiasan juga di dinding ya, buat monitoring. Itu aja teman-teman. Terima kasih.